Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amalia Ulfa, NIM 710141926 dari Pendidikan Ekonomi Koperasi 2019. Di sini saya akan mereview salah satu berita yang berjudul Ekonomi Dunia akan pulih lebih cepat dari perkiraan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Ekonomi dunia pulih lebih cepat dari perkiraan. Salah satu faktor yang mempercepat pulihnya ekonomi dunia adalah penggunaan vaksin dan juga mega stimulus yang digelontorkan oleh Amerika Serikat. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menaikkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global dari 4,7% menjadi 5,5% di tahun ini. Sementara di tahun 2022 mendatang, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh 4% atau lebih baik dari ekspektasi sebelumnya yang hanya tumbuh 3,7%. Semakin gencarnya vaksinasi massal, pembukaan kembali wilayah yang sempat di lockdown dan juga mega stimulus triliunan dolar Amerika ala Joe Biden disebut menjadi booster pertumbuhan ekonomi global. Masalahan yang ada pada berita ini yaitu ekonomi dunia akan pulih lebih cepat tahun ini. Dana Moneter Internasional atau IMF sekarang memproyeksi pemulihan ekonomi global yang lebih kuat tahun ini dan tahun depan. Vaksinasi yang dipercepat dan membanjirnya pengeluaran pemerintah, terutama di Amerika Serikat, telah meningkatkan prospek ekonomi global. Namun, lebih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah luka permanen, kata IMF. Outlook ekonomi dunia IMF sekarang melihat ekonomi global tumbuh 6,0% tahun ini. Setelah kontraksi 3,3% pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kondisi itu merupakan penurunan terburuk sejak Great Depression seabad sebelumnya. Kepala Ekonom IMF Gita Gunpat mengatakan, respons cepat pemerintah termasuk menggelontorkan 16 triliun dolar atau 232 kuadriliun rupiah dana publik mencegah kerusakan ekonomi yang jauh lebih buruk. Amerika Serikat yang mengarahkan 1,9 triliun dolar Amerika Serikat atau 27,5 kuadriliun rupiah lagi bulan lalu diharapkan tumbuh 6,4%. Angka itu 1,3 poin lebih tinggi dari perkiraan Januari dan merupakan ekspansi pertumbuhan tercepat di dunia. Sementara itu, ekonomi Cina, salah satu dari sedikit yang tumbuh tahun lalu, proyeksi akan tumbuh 8,4% pada 2021. Kawasan Euro juga akan melihat PDB meningkat 4,4%, sedikit lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Gonipat mengatakan, bahkan dengan ketidakpastian yang tinggi tentang jalur pandemi, jalan keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi ini akan semakin terlihat. Lambatnya peluncuran vaksinasi di banyak negara berkembang berisiko tidak hanya memperburuk wabah COVID-19, tetapi juga masa depan yang lebih mengkhawatirkan bagi negara-negara tersebut. Prospek ini menghadirkan tantangan yang menakutkan dan potensi kerusakan ekonomi yang terus-menerus dari krisis ekonomi. Katanya di bagian depan laporan, sekali lagi memperingatkan agar tidak menarik dukungan terlalu cepat. Menurutnya, tanpa upaya tambahan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang, kesenjangan lintas negara dalam standar hidup dapat melebar secara signifikan. Tren pengurangan kemiskinan global selama beberapa dekade ini juga dapat kembali berbalik. Pemerintah diminta berhati-hati terhadap meningkatnya utang dan defisit dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal kecepatan pemulihan. Mengingat pandemi telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, pemerintah harus menargetkan sumber daya mereka yang langka. Sebelumnya, pemerintah keuangan Amerika Serikat
Janet Yellen meminta negara-negara G20 untuk menerapkan pajak minimum. Namun, Gunipat mencatat sehari setelahnya sejumlah besar penghindaran pajak dengan negara-negara yang mengirimkan uang ke surga pajak. Para menteri keuangan G20 diharapkan membahas masalah ini saat mereka bertemu secara virtual. Pandemi menyebabkan penutupan bisnis dan perdagangan. IMF memperkirakan tambahan 95 juta orang telah masuk kelompok yang sangat miskin pada tahun 2020 dan ada 80 juta lebih kekurangan gizi dari jumlah sebelumnya. Kerusakan ekonomi negara-negara berkembang memotong pendapatan per kapita dan membalikan keuntungan dalam sebelumnya pengurangan kemiskinan, kata Gunipat. Menurutnya, di atas semua cara yang dilakukan untuk mencegah hasil yang berbeda, menyelesaikan kesehatan di mana-mana adalah yang paling penting. Misi tersebut menuntut kerjasama internasional untuk memastikan kampanye vaksinasi yang meluas. Ini terutama mengenai akses yang tidak seimbang ke vaksin, di mana negara-negara kaya menuai sebagian besar pasokan. Sementara itu, Amerika Serikat diperkirakan akan melampaui tingkat PDB pra-pandemi tahun ini. Cina telah menyalipnya tahun lalu. Namun IMF menilai banyak negara lain tidak akan mencapai ambang batas itu hingga 2022 atau hingga 2023 untuk negara berkembang. Sekian review dari berita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.